Ketiganya kata Ibrahim AS, bal fa'alahu kabiruhum hada, fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan, sebenarnya yang buat itu patung yang paling besar itu. Itu buktinya ada kampak di tangannya, ada kepala patung-patung yang lain gitu kan. Maka coba tanya ke berhala itu, jika memang mereka dapat berbicara. Sayangnya di masa sekarang masih kembali terulang. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan rumah yang ada patungnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tapi subhanallah, masih ada di antara muslimin yang tidak faham masalah ini. Nabi Ibrahim AS, teman-teman sekalian, awal dakwah beliau itu di kota Babilonia, wilayah Irak. Dan pada saat itu beliau mendakwahi seorang raja zalim yang bernama Namrud. Namrud ini Bapak Ibu sekalian adalah seorang raja yang secara zahir diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya sempurna. Orangnya tampan, tinggi, putih, kekar, secara fisik sempurna. Orangnya raja. Raja menguasai wilayah. Bahkan pada masa itu kerajaan Namrud menguasai kurang lebih setengah dunia. Kaya raya, melimpah hartanya, memiliki keturunan yang banyak. Dan sekian banyak kelebihan, diantaranya pasukannya tidak kalah berperang misalnya. Orangnya cerdas. Semua ini memicu bisikan syaitan datang pada Namrud agar dia mengaku sebagai Tuhan. Uniknya, dia jalankan bisikan itu. Dan dia iklankan kepada penduduk Babilonia kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengikrarkan itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya di masa itu kalau kita hidup, tentu kita tidak berharap kita mengikuti ini. Tapi saya kasih perumpamaan, kalau di masa itu dulu kita hidup, maka secara otomatis ya, siapapun di antara kita yang mengatakan, iya Namrud kamu adalah Tuhan kami, apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Namrud diterima. Minta tanah, minta hewan ternak, minta harta, dikasih semuanya. Yang penting akui dia sebagai Tuhan. Yang tidak mengakui sebagai Tuhan dihukum mati. Maka tidak ada opsi. Mengakui dapat fasilitas atau tidak mengakui maka dihukum. Maka hampir seluruh wilayah masyarakat Babilonia mengakui dia sebagai Tuhan. Ini luar biasa ya. Berarti sudah tersempurnakan semua kelebihan-kelebihan dunia. Ya, dari tadi harta, fisik, keturunan, ya, jabatan, kekayaan, dan seterusnya. Ditambah lagi waktu dia mengaku sebagai Tuhan, bukan mengaku Nabi, ya, mengaku Tuhan, pencipta. Maka orang-orang pun mengakuinya. Di saat itu, belum ada yang pungkiri. Karena orang pikir kalau diakui sebagai Tuhan, dia dapat apa yang dia inginkan. Dan masih sebatas pikiran orang, ya sudah, saya ingin harta dapat, saya ingin hewan ternak dapat, saya ingin tanah dapat. Dan memang Namrud orang yang sangat kaya raya di saat itu. Kalau Bapak Ibu searching di Google, peninggalan Namrud, Anda akan lihat banyak sekali di wilayah Irak itu ya. Sampai ada diklaim di situ, ada patung yang kebetulan memang bagian kepala patung itu sudah terpotong dari fisiknya. Itu seakan-akan ya digambarkan oleh sejarah itu adalah wajahnya Namrud. Baik, berjalanlah Bapak Ibu sekalian kehidupan Namrud mengaku sebagai Tuhan. Satu malam dia mimpi kerajaannya penuh dengan api, kebakaran di sana sini. Maka dia coba nanya kepada para peramal-peramal, dukun yang ada bersama dia. Walaupun dia ngaku Tuhan, dia juga masih percaya dukun gitu ya. Akhirnya dia bertanya, kira-kira apa takwil daripada mimpi ini? Ada di antara mereka, para dukun tersebut yang mengatakan ini menandakan di Babilonia telah lahir sosok orang yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Tanpa pikir panjang, Namrud dengan kezalimannya, dia langsung memerintahkan agar semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Ini masyarakatnya sendiri. Maka pada saat itu, dan di malam yang dia iklankan, atau di hari yang dia iklankan akan dibunuh, kebetulan hari lahirnya Ibrahim AS. Maka ibu Ibrahim membawa lari Ibrahim menuju ke hutan. Dan dirawatlah oleh ibunya di sana. Karena kalau tidak akan dibunuh. Kebetulan ayah Nabi Ibrahim AS yang bernama Azar adalah orang yang sangat patuh dengan Namrud. Bahkan dia termasuk pandai patung, ya, orang yang membuat patung. Karena Namrud ini punya satu metode yang atau cara dia. Bagaimana caranya kalau masyarakatnya tidak bisa mendatangi istananya? Maka dia perintahkan agar dibuat biara-biara, tempat-tempat ibadah, dipenuhi dengan patung-patung yang mereka namakan dewa. Dewa hujan, dewa
ini, rezeki, dewa, macam-macam. Mereka namakan dewa-dewa. Dan di setiap tempat pendewaan itu ada patung Namrud. Jadi orang kalau punya hajat apa-apa bisa datang, berikan sesajen di sana dan ucapkan hajatnya, maka Namrud akan penuhi. Nah seperti itu kurang lebih. Maka Azar ini salah satu orang yang membuat patung itu. Tetapi karena dia tahu istrinya hamil dan dia tidak ingin anaknya dibunuh oleh Namrud, maka dia bilang sama istrinya, bawalah anak ini ke hutan. Kalau tidak akan dibunuh. Tinggallah Nabi Ibrahim AS di hutan. Ringkas cerita, saya tidak akan banyak membahas tentang masalah bagaimana hidupnya Nabi Ibrahim di hutan. Nanti insya Allah akan ada kajian kami. Saya sarankan juga Bapak Ibu insya Allah nanti bisa mengikutinya karena kami juga live. 2 bulan sekali kami membahas serial Nabi. Kemarin kami sudah membahas 2 kali pertemuan atau tepatnya 2 bulan. Karena sebulan sekali tentang Nabi Adam AS. 2 sesi. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan di pekan kedua, Sabtu kedua di Ramadan. Setelah kami balik umrah insya Allah di awal Ramadan nanti kita akan bahas Nabi Idris alaihissalam. Nah biasanya saya selang-selingkan. Kenapa saya katakan 2 bulan? Karena sebulan kami membahas tentang serial Nabi. Sebulan lagi kami bahas serial sahabat Nabi. Jadi supaya bisa berjalan dengan baik insya Allah. Dan nanti di kisah Nabi Ibrahim AS kita lebih panjang membahas tentang masalah itu. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Ibrahim AS. Karena yang kita fokusin adalah kisah Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi saya bilang tadi di awal tidak bisa kita pisahkan antara kisah Nabi Muhammad SAW dengan kisah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Baik, kisah Nabi Ibrahim AS ini disebutkan dalam Al-Quran di beberapa titik. Di antaranya kalau Bapak Ibu bisa buka di aplikasi handphonenya Al-Quran, maksud saya di aplikasi handphone, surah Maryam, surah nomor 19 ayat 41 sampai ayat 50. Saya ulangi lagi, surah Maryam, surah nomor 19 ayat 41 sampai ayat 50. Saya bacakan yang bunyi ayatnya, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Ceritakan hai Muhammad kisah Ibrahim dalam Alkitab atau Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Yakin tentang Tuhannya Allah dan dia diutus menjadi seorang nabi. Itu ayat 41-nya. Ayat 42-nya Allah SWT mengatakan idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Jadi setelah Ibrahim AS mulai tumbuh besar, dewasa, dia sudah tidak tinggal di hutan lagi, dia kembali ke kota Babilonia. Kemudian mulailah dia melihat bagaimana sebenarnya keadaan kota Babilonia. Tentu ada kisah waktu dia masih di hutan, tinggal sama ibunya, sempat dia mencari jati diri dia dan jati diri Tuhannya. Dia ingin tahu siapa Tuhan, sampai Allah berikan hidayah. Saya tidak akan bahas itu karena itu akan kisah panjang. Sebagaimana saya katakan tadi, nanti akan ada kisah sendiri serial Nabi Ibrahim AS. Kita langsung saja masuk ke poin bagaimana dia pada saat sudah mulai dewasa, kemudian dia sudah mulai menerima wahyu dan sudah mulai tahu bahwasanya apa yang disembah oleh masyarakat kota Babilonia, yaitu menyembah Namrud dan patung-patung itu kebohongan, kedustaan. Mereka membuat patung-patung sendiri, mereka yang memahatnya, mereka yang mewarnainya, mereka yang memberikan nama, mereka yang memikul di tempat yang mereka mau sembah. Kemudian mereka kalau rusak mereka perbaikin, lalu mereka mohon-mohon. Ini kan kebodohan namanya. Makanya di masa fase Mekah nanti yang kita akan pelajari insya Allah ke depan, dikatakan masa jahiliyah. Kenapa? Karena memang ya mereka sembah berhala yang mereka buat sendiri. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat gitu ya. Dia waktu masuk menuju ke kota Babilonia, ibunya mempertemukan dengan ayahnya Azar, lalu dia kaget melihat ayahnya menyembah berhala. Mulai dia berbicara dan berdialog dengan ayahnya. Nah ini ayat 42-nya dikatakan idh qala li abihi. Pada saat dia berkata pada ayahnya, ya abati, wahai ayahku tersayang. Abati dalam bahasa Arab artinya ayahku tersayang atau tercinta. Dan kami sarankan kalau Bapak Ibu berminat, bisa Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anaknya agar memanggil dengan istilah ini, abati. Ya, saya pun mengajarkan anak-anak saya untuk memanggil saya dengan abati. Artinya ayahku sayang. Jadi bisa abi, bisa aba, biasanya gitu ya, bisa abi, banyak macam-macam ya. Bisa ayah tentunya, dalam bahasa Indonesia juga tidak masalah. Tapi saya cuma menyarankan karena ini panggilan disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan Allah mengatakan, idh qala li abihi ya abati. Ingatlah dan pelajarilah sewaktu dia Ibrahim berkata, wahai ayahku. Tepatnya abadi itu ayahku sayangnya.
Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Mengapa engkau sembah berhala ini? Yang berhala ini sebenarnya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun. Ayat 43-nya, Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, atau wahai bapakku, tercinta, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan, wahyu dari Sang Pencipta Allah, yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayat 44-nya, Ya abati, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asliya. Wahai ayahku tercinta, jangan pernah kamu menyembah syaitan, karena yang memajak untuk sembah berhala, yang meyakini ada kekuatan-kekuatan dari jin yang berlebihan itu adalah dari syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat 45-nya, Ya abati inni akhafu an yamassaka azabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku tercinta, wahai bapakku, sungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Lalu ayahnya pun merespon. Seraya mengatakan kepada Ibrahim, Azar, ayahnya yang tadinya menyembah berhala dan bahkan pembuat patung Tuhan-Tuhan itu, mengatakan di ayat 46-nya, Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Azar berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Apa kau tidak mau ikut-ikutan sembah ini? Lain lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti mendakwakan ini, maka aku atau niscaya aku akan merajammu, atau kamu akan aku rajam. Rajam sini maksudnya dihukum mati ya. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Artinya pergi. Mau aku bunuh, kau tinggalkan aku pergi. Aku nggak butuh dengan kamu. Ayat 47-nya, Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayah. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia besar kata ganti Allah, sangat baik kepadaku. Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu. Kamu minta aku pergi, baik aku akan pergi. Dan dari apa yang kamu seru selain Allah, aku juga sekaligus meninggalkan berhala-berhala ini. Dan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Saya akan berdoa, tetap aku bisa berdakwah, dan semoga saja kamu pun diberikan hidayah. Ayat 49-nya, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kata Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Ishak anaknya, Yakub adalah cucunya. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Nah di sini kita bisa lihat keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi. Ayat 50-nya, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Maksudnya di sini, kami muliakan Ibrahim alaihissalam karena keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga bisa lihat surah Al-Anbiya. Ya, surah nomor 21. Bapak Ibu bisa melihatnya di ayat 51 sampai 73. Jadi saya ulangi, silakan dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 51 sampai 73. Saya akan bacakan di ayat 51-nya, berbunyi, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ. Dan sungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum dalam kurung Musa dan Harun. Karena Musa Harun adalah anak cucu Nabi Ibrahim AS. Dan
adalah kami mengetahui keadaannya, keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lebih pantas diterima atau diangkat menjadi nabi atau rasul atau tidak. Di ayat 52-nya Allah ceritakan lagi. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Ingatlah, maknanya belajarlah, pelajarilah. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Ayat 53-nya, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ayat 54-nya, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim AS mengatakan, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Bagaimana bisa sembah berhala? Ini patung kalian yang buat, kalian yang namai, kalian yang warnai, kalian yang pikul ke tempat yang kalian mau sembah. Dan juga tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau rusak kalian yang perbaikin. Ayat 55-nya, qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka lalu berkata, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh? Benar enggak yang kamu ucapin ini? Ya, atau kamu termasuk orang-orang yang bermain-main saja? Di ayat 56-nya, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dzalika minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Ada Tuhan nih, ada pencipta. Yang langit kalian lihat di atas kepala kalian, bumi yang kalian tempat tinggali ini, semuanya itu ada penciptanya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas demikian itu. Aku bisa buktikan kalau ada Tuhan kalian walaupun tidak nampak dengan mata kalian. Ayat 57-nya, وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Lalu Ibrahim mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sudah kamu pergi meninggalkannya. Artinya, kalau kalian tidak mau mendengarkan apa yang aku sampaikan sebagai utusan Allah, maka aku akan buat tipu daya. Aku akan melakukan sesuatu yang membuat kalian nanti bisa yakin kalau ada Tuhan dan patung-patung kalian ini bukan Tuhan. Lalu ayat 58-nya, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain agar mereka kembali bertanya kepadanya. Jadi pada saat mereka sudah bubar dari tempat ibadahnya itu, Ibrahim AS datang bawa kampak dihancurin semuanya. Yang mereka anggap dewa ini, dewa itu. Dan pada saat itu ada keyakinan mereka, karena mereka anggap itu sebagai Tuhan. Ini siapapun yang jangankan merusak, melirik saja ke patung-patung itu bisa kualat. Maka mereka kaget keesokan paginya datang. Waktu mereka mau sembah Tuhan-Tuhan mereka, semua patung-patung berantakan. Dan uniknya Nabi Ibrahim AS mengambil kepala-kepala patung itu, kemudian membiarkan patung yang paling besar. Ya, di ujung, di bagian tengah ruangan, kalau tidak salah itu adalah patung Namrud. Kemudian meletakkan kepala patung-patung yang lain, kemudian meletakkan juga kampak di tangan patung yang paling besar itu. Waktu mereka lihat, ya, di ayat 59-nya, penduduk Babilonia mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 60-nya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kebetulan penjaga kuil itu, ya, pendetanya atau penjaga kuil yang dianggap suci manusia di situ, mengatakan ada seseorang yang kami dengar, ya, pemuda yang telah mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Yang kemarin bilang sama kalian mau buat tipu daya, nah itu yang datang tuh, hancurin patung-patung ini. Maka ayat 61, mereka berkata, qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Maka ayo, bawa dia, seret Ibrahim itu, bawa di depan orang-orang semuanya, agar mereka bisa menyaksikan bagaimana dia harus memberikan argumentasi bagaimana dia merusak Tuhan-Tuhan kita dan menyampaikan alasannya serta bagaimana kita menghukumnya nanti. Ayat 62-nya. Qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Datanglah Ibrahim AS ke tempat ibadah mereka tadi. Lalu mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ayat 63-nya, Ibrahim ingin mencerahkan pikiran mereka
mengeluarkan mereka dari kemelut kebodohan selama ini, di mana mereka menyembah berhala-berhala yang tadi saya bahasakan, mereka yang buat, mereka yang warnain, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul, mereka perbaiki kalau rusak, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka pun kalau kasih sajian tidak ada, yang makan adalah serangga di situ. Ayat 63-nya kata Ibrahim AS, bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan sebenarnya yang buat itu patung yang paling besar itu. Itu buktinya ada kampak di tangannya, ada kepala patung-patung yang lain gitu kan. Maka coba tanya ke berhala itu jika memang mereka dapat berbicara. Nah ini tujuan Ibrahim AS melakukan karena ingin membuka pikiran mereka. Jangan sembah berhala-berhala ini. Dan di sini subhanallah ada pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Di masa kita sekarang pun banyak di antara muslimin masih berkeyakinan patung ini, patung itu. Di depan rumah masih dipasang patung, dalam rumah ada patung, dianggap patung itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal ini sudah selesai kisahnya di alam manusia di masa lalu. Sayangnya di masa sekarang masih kembali terulang. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan rumah yang ada patungnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tapi subhanallah masih ada di antara muslimin yang tidak faham masalah ini. Ini kisah Nabi Ibrahim, pelajarannya sangat besar, luar biasa. Ayat 64-nya, waktu Nabi Ibrahim bilang, kenapa tanya saya? Tanya tuh patung yang paling besar tuh. Kan dia yang pegang kampak, ada kepala-kepala patung yang lain di pangkuannya. Dan memang sengaja Ibrahim AS tidak merusak patung yang besar itu. Faraja'u ila anfusihim, faqalu innakum antumudz zalimun. Lalu mereka semua kembali ke diri mereka, mulai berpikir kepada kesadaran diri mereka. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kamulah adalah orang-orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Ayat 65-nya, "Tsumma nukisu ala ru'usim laqad alimta ma haula yantiqun." Kemudian mereka pun menundukkan kepala mereka seraya berkata, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mereka mengatakan apa? Kamu kan suruh kami tanya ke patung-patung itu. Padahal sebenarnya kamu tahu kalau patung itu tidak bisa berbicara, gitu kan? Kenapa kamu tanya kepada kami, gitu ya? Kenapa kamu tanya kepada kami lagi? Kemudian Ibrahim mengatakan, qala ayat 66-nya, qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurrukum. Kata Ibrahim AS, maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak bisa memberikan mudarat kepada kamu? Patung ini nggak bisa mengganggu kalian. Gak bisa memberikan manfaat, gak bisa memberikan mudarat, itu ya. Di ayat 67-nya, uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu, kata Ibrahim AS kepada penduduk Babilonia. Dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahaminya? Di ayat 68-nya, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka mereka serentak mengatakan, bakarlah dia. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Ini unik. Setelah mereka mulai kembali ke diri mereka, sudah mulai mereka tahu, oh iya ya ternyata kita salah nih. Tapi rupanya syaitan masih bisikin mereka dan mereka ikutin itu. Yaitu mereka bilang, ayo kita tolong Tuhan kita. Bunuh Ibrahim ini. Bakar dia. Maka pada saat itu mereka pun membakar api yang sangat besar. Penduduk Babilonia. Dan mereka pikir, mungkin ini jenis siksaan yang paling dahsyat itu ya. Karena kalau bunuh orang, dipenggal lehernya, ditusuk badannya itu udah biasa. Mereka mau satu kematian yang spektakuler yang membuat orang lain tidak akan lagi mengganggu Tuhan-Tuhan mereka gitu ya. Maka mereka pikir, oh yang paling bagus api. Karena sekuat apapun otot seseorang, kena api pasti kesakitan. Kalau pedang mungkin dia masih bisa tahan, ya mungkin dia pura-pura nggak sakit atau pisau atau digebukin ya. Tapi kalau api, sehebat apapun dia mau tahan dahsyatnya api, panasnya nggak mungkin bisa. Maka mereka buat api yang sangat besar. Sebagian riwayat menyebutkan kalau saking besarnya api itu kalau ada burung yang lewat di atasnya maka tiba-tiba hangus gitu ya, karena panasnya. Namun mereka lupa Ibrahim AS bersama Tuhan alam semesta ini. Maka Allah berfirman di ayat 69-nya, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Maka api itu tidak berbahaya bagi Ibrahim AS. Yang ciptakan api adalah Allah, yang membuat sifat yang panas adalah Allah, dan Allah mampu mengubahnya menjadi dingin.
Maka Allah mengatakan, perintahkan pada api yang mereka nyalakan itu agar menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim AS. Maka mereka coba berusaha membakar Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim AS tidak terbakar sama sekali. Ayat 70-nya, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Maka pada saat hendak mereka membuat makar terhadap Ibrahim, mereka mau bakar, membunuhnya, maka kami menjadikan justru mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi ayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana sekelumit kisah Nabi Ibrahim AS. Ya. Kemudian di ayat 71 saya tadi bilang sampai ayat 73 ya. Ayat 71-nya وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Maksudnya ke Palestina. Setelah masyarakat Babilonia menolak dakwah beliau, maka Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk pindah lokasi dakwah dan tepatnya ke negeri Syam. Ya, dan waktu itu pusatnya adalah Palestina. Ya, pergi ke sana bersama dengan ponakannya bernama Lut yang akhirnya diangkat juga menjadi Nabi Lut. Anda tentu tahu kisah kaum Nabi Lut yang mereka melakukan homoseksual. Itu ada juga bahasan sendiri ya. Tapi waktu itu termasuk yang beriman pada risalah Nabi Ibrahim AS adalah ponakannya bernama Lut dan akhirnya Allah utus untuk mendakwai wilayah lain gitu ya. Ayat 72-nya, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin. Karena kesabaran Ibrahim dalam berdakwah, menjelaskan argumentasi agama Allah dan penolakan Allah dan mempermalukan mereka dengan sesembahan yang tidak ada manfaatnya itu, maka Allah mengaruniakan kepada Ibrahim keturunan Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Maksudnya Ishak dan Yakub. Kemudian saya tadi sudah katakan Ishak anak Nabi Ibrahim, Yakub adalah anaknya Ishak, berarti cucunya Nabi Ibrahim AS. Ayat 73-nya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Saya menjadikan nabi-nabi ya. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Nah ini tentang tambahan kisah Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Tentu ada kisah juga teman-teman sekalian yang menyebutkan Namrud sendiri, penguasa Mesir, penguasa pada saat itu Babilonia, dia berusaha untuk memanggil Ibrahim dan coba membunuh Ibrahim AS. Termasuk dia memerintahkan tadi untuk membakar api. Tapi karena gagal, maka Namrud pun akhirnya bingung. Dia harus buat apa lagi? Setelah dibakar dengan api, Ibrahim AS tidak bisa mati. Lalu harus dengan cara apa? Kalau sudah dibakar dengan api tidak bisa, kira-kira apakah pedang ada efeknya? Atau digebukin ada efeknya? Tidak ada efeknya. Karena api saja tidak bisa membunuhnya. Maka dalam kondisi Namrud putus asa di malam itu, dia pun keesokan harinya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah datangkan seekor nyamuk atau lalat yang masuk ke lubang hidungnya, ya, sampai dia kesakitan dan tidak bisa ya menyelamatkan dirinya dari gangguan hewan yang sudah masuk ke dalam hidungnya itu. Karena seekor nyamuk atau lalat mau dilawan dengan apa? Mau dengan otot prajuritnya, mau dengan pedang yang tajam, tidak bisa dilawan, gitu kan? Maka dia pun terganggu dan beberapa hari tidak bisa tidur sampai dia meninggal dunia. Dan pada saat dia tergeletak, ya, dia meninggal dunia, maka di saat itulah orang-orang di sekitarnya mengatakan, sungguh Tuhan kita Namrud telah dibunuh oleh seekor lalat atau seekor nyamuk. Akhirnya Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk pindah menuju ke wilayah baru yaitu ya Palestina.